Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Dan ternyata tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-14 dalam bulan yang indah ini, yaitu bulan Desember, walaupun kita di tengah-tengah bencana COVID-19. Dan pada pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk mempelajari atau merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 12. Dan saya memberikan tema Yesus menurut Rasul Yohanes. Dalam ayat-ayat itu paling ada dua kebenaran, saudara, tentang Yesus menurut Injil Yohanes ini. Yang pertama, bahwa Yesus itu bersifat kekekalan. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Kata pada mulanya itu artinya adalah kekekalan. Artinya memiliki sifat yang kekal. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8, akulah yang Alfa, yang Omega, yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Dan di dalam ayat yang lain dalam kitab Wahyu juga, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Karena Yesus bersifat kekekalan itu. Dan penulis Ibrani juga mengatakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang 13 mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, kasihnya, kuasanya, anugerahnya tetap sama. Karena Yesus sesungguhnya adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya ini. Itu sebabnya dia pernah berkata kepada orang-orang yang berkata, umurmu berapa kok kamu sudah kenal sama Abraham? Lalu Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Itu adalah Injil Yohanes pasal 8 ayat yang 58. Sebelum Abraham jadi aku telah ada, karena memang Yesus adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Seperti juga yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 1 ayat 3, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah ada. Jadi dia bersifat kekal karena memang dia adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya ini. Dan yang kedua, Yesus memiliki hubungan yang intim, yang akrab dengan Bapa dan Firman. Wah, ini luar biasa, saudara. Maka dikatakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ini mengandung arti bahwa antara Yesus dan Firman dan Allah itu ada hubungan yang akrab dan intim dan erat, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Inilah sesungguhnya bagian daripada pengajaran yang tersirat Allah Tritunggal, tiga pribadi tapi satu hakikat, satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak. Ini yang membedakan dengan Allah lain yang disembah oleh orang-orang pada umumnya juga, tapi berbeda dengan Allah kita yang Tritunggal tapi tiga pribadi tapi yang manunggal. Allah yang esa, roh Allah. Roh itu udara itu banyak tapi menyatu, tidak pernah terpisah-pisah. Itulah Allah kita, Tritunggal, tiga pribadi, satu kehendak, satu perasaan, satu pikiran, satu hakikat, satu zat. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan hidup ini. Karena saya dan saudara diberikan kuasa untuk bisa memiliki persekutuan, hubungan yang akrab dan intim dengan Tuhan. Mengapa? Karena saya dan saudara menurut Injil Yohanes ini dalam pasal yang pertama ayat 12 itu dikatakan, saudara, Injil Yohanes pasal 1 ayat yang 12 dikatakan,
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya dan saudara diberi kuasa menjadi anak Allah, menjadi keluarga Allah. Jangan sia-siakan saudara. Sebagai keluarga Allah, milikilah hubungan yang akrab dan intim yang erat seperti saya dan saudara di dalam keluarga. Mengapa saudara? Kalau Yesus memiliki hubungan yang akrab, intim, erat dengan Allah, yang kemudian menyatu dengan Allah, maka Yesus melakukan kehendak Bapa, melakukan perintah Bapa, melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Demikian juga ketika saya dan saudara memiliki hubungan yang erat, yang akrab dengan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka saya dan saudara akan hidup dengan melakukan kehendak Allah. Karena kita tahu apa kehendak Allah bagi hidup saya dan saudara, apa rencana Allah bagi hidup saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara pasti menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, karena saya dan saudara melakukan kehendak Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup sesuai dengan rencana oleh Allah. Jangan lupa saudara, makanya jangan sia-siakan. Seperti lagu, jangan sia-siakan hidup selagi ada di dunia ini adalah kesempatan. Kata lagu itu, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Hidup ini harus menjadi berkat, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang, dan sungguh itu memuliakan nama Allah. Kiranya firman Allah ini menyegarkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita, dan membuat mata kita bercahaya, sehingga sungguh-sungguh kita melakukan kehendak Allah dan diberkati Allah, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta kita dan memberkati